Namun saya masih sangat takut. Saya adalah seorang anti-Katolik dan benar-benar membenci gereja Katolik. Jujur saja, saya tidak ingin gereja Katolik itu benar. Saya ingin mengikuti kebenaran, tetapi saya ingin benar-benar yakin sebelum melangkah. Karena itulah saya menunda pertobatan saya, dan akibatnya, saya masuk gereja Katolik lebih lambat dari seharusnya. Terp dari kanal YouTube Redeem Catholic merupakan seorang katekis dan pendamping katekumen. Ia menceritakan kisah pertobatannya yang menggambarkan dirinya sebagai seorang yang sangat membenci gereja Katolik. Dulu saya adalah seorang anti-Katolik ekstrim. Saya sama sekali tidak pernah menyangka akan bertobat menjadi seorang Katolik. Apalagi sampai bertemu secara langsung dan bersalaman dengan Paus Leo. Saya dibaptis ketika masih bayi di gereja Calvinis di Afrika Selatan, tetapi setelah saya lulus dari sekolah minggu, saya tidak pernah ke gereja lagi. Saya menyukai pendetanya, semua berjalan baik. Tetapi saya malas, saya tidak tertarik, dan saya tidak melihat gunanya pergi ke gereja. Belakangan saya membenarkan ketidakhadiran saya dengan berkata bahwa saya tidak pernah belajar apapun di gereja itu. Tidak ada manfaatnya, itu hanyalah pemborosan waktu dan energi. Jadi mengapa saya harus pergi? Bagi saya saat itu gereja hanyalah sesuatu yang rohani. Saat 2 atau lebih orang percaya berkumpul, Yesus hadir di sana. Jadi ketika menonton video YouTube tentang kekristenan, secara teknis itu sudah seperti gereja bagi saya. Pada tahun pertama saya di universitas, saya mulai bertanya, mengapa saya percaya apa yang saya percaya? Dan mengapa saya menjadi seorang Kristen? Seperti kebanyakan orang di abad ke-21, saya mencari jawabannya di internet. Dari situlah, saya mulai yakin bahwa saya memang perlu percaya kepada Yesus dan menjadi seorang Kristen. Saya menemukan argumen tentang keberadaan Allah dan pembelaan terhadap Alkitab, dan semua itu bagus. Namun pada saat yang sama, sayangnya saya juga banyak belajar dari Protestan anti-Katolik. Hal ini membuat saya percaya bahwa gereja Katolik adalah Babilonia misterius. Sebuah sekte jahat dan sama sekali bukan Kristen. Saya mulai sangat membenci gereja Katolik. Saya menganggap gereja Katolik itu kafir. Semua teori konspirasi tentang Kaisar Konstantinus dan gereja Katolik, berapapun banyaknya, saya percaya semuanya. Saya membenci penghormatan gereja Katolik kepada Bunda Maria. Saya menghujat Bunda Maria karena orang Katolik menyebutnya sebagai Ratu Surga, seperti gambaran dewi palsu dalam Perjanjian Lama yang bernama Ishtar, yang diberi gelar Ratu Surga. Saya berpandangan umat Katolik pada dasarnya adalah penyembah berhala pagan versi baru dari Perjanjian Lama. Saya menghujat para kudus, Santo Santa. Saya menghujat Ekaristi, baik dalam pikiran maupun dalam kata-kata, sebagai gambaran betapa besarnya kebencian saya ketika Katedral Notre Dame di Paris terbakar pada tahun 2019. Saya justru merayakannya. Saya senang. Bagi saya itulah Babilonia misterius, sekte anti-Kristen yang jahat. Ketika gereja Katolik terbakar, saya menganggapnya luar biasa. Saya benar-benar anti-Katolik pada level yang paling ekstrim. Apakah Anda mengenal Pastor Mike Smith dari Ascension Present? Orang yang paling ramah, baik, lembut dan menyenangkan di internet. Saya sangat tidak menyukainya, karena ia membuat Katolik tampak indah, masuk akal dan menarik. Hal ini membuat saya kesal. Dalam pikiran saya, tidak. Inilah Babilonia misterius. Gereja Katolik itu jahat. Saya menganggap Pastor Mike hanya memberi wajah ramah pada iblis. Saya menekan dislike di semua videonya. Saya meninggalkan banyak komentar anti-Katolik. Beberapa tahun kemudian, ketika saya berhenti menjadi anti-Katolik, saya melihat kembali komentar-komentar lama saya, dan saya terkejut. Apakah ini saya? Sejahat inikah saya dulu? Saya menghapus komentar-komentar itu dan meminta maaf kepada banyak orang. Pengalaman itu sangat memalukan dan mengerikan. Melihat diri saya yang lama, penuh penghujatan dan kebencian. Rasanya seperti berdiri di hadapan penghakiman terakhir dan melihat seluruh hidup saya diputar ulang. Saya memang punya niat yang tulus. Saya sungguh percaya apa yang saya katakan saat itu. Tetapi saya dipenuhi oleh misinformasi, teori konspirasi, kebohongan dan kebencian. Tidak ada argumen intelektual apapun yang bisa meyakinkan saya. Dan inilah pelajaran penting.
Tanpa kasih, intelektualitas tidak ada artinya. Perubahan mulai terjadi ketika saya menemukan seorang YouTuber Protestan yang menjelaskan ajaran gereja Katolik secara jujur dan adil. Untuk pertama kalinya, saya sadar bahwa selama ini saya salah paham besar tentang iman Katolik. Anehnya justru karena penjelasan itu datang dari seorang non-Katolik, saya bisa mempercayainya. Jika orang Katolik yang mengatakan hal yang sama, saya pasti akan menolaknya. Dari sanalah saya mulai sadar, ternyata seseorang bisa menjadi Protestan tanpa membenci gereja Katolik. Bagi saya sebelumnya, menjadi Protestan berarti harus anti-Katolik. Perlahan saya menyadari bahwa banyak serangan terhadap gereja Katolik dibangun atas dasar kesalahpahaman dan argumen palsu. Saya juga menyadari bahwa tidak ada dasar historis untuk menyebut gereja Katolik sebagai Babilonia misterius atau produk paganisme Konstantinus. Saya bahkan pernah percaya bahwa Natal dan Paskah adalah perayaan kafir, terutama Natal, sampai akhirnya saya menonton banyak penjelasan sejarah yang membuktikan bahwa itu sama sekali tidak benar. Seiring berjalannya waktu, saya mulai tertarik pada topik-topik seperti kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi dan keperawanan abadi Bunda Maria. Dengan hanya melihat Alkitab, saya justru sampai pada kesimpulan yang sama dengan gereja Katolik. Saya percaya Maria adalah Bunda Allah. Saya percaya Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi. Saya masih menyebut diri saya Protestan, tetapi Protestan yang menerima beberapa dogma Katolik karena alasan biblis. Selanjutnya saya mulai mempelajari doa perantaraan para kudus. Saya belum menerima sepenuhnya, tetapi saya tidak menolaknya. Bahkan saya pernah meminta Maria dan para kudus mendoakan saya. Lalu saya ketakutan sendiri dan memohon ampun kepada Tuhan jika apa yang saya lakukan ini salah. Saya hanya berdoa, Tuhan, tuntun aku kepada kebenaran. Aku hanya ingin kebenaran. Suatu hari saya dan seorang teman mulai serius membahas satu pertanyaan penting. Kitab-kitab Deuterokanonika, yang sering keliru disebut apokrif, sebenarnya bagian dari Alkitab atau bukan? Apakah itu firman Allah atau bukan? Karena ini bukanlah hal yang sepele. Alkitab itu 66 kitab atau 73 kitab. Kami lalu menonton banyak video dan debat dari tokoh Katolik yang membahas Alkitab dan sejarah gereja. Bahkan kami semakin menyalin debat-debat itu kata demi kata, lalu membedahnya baris demi baris. Bagian yang tidak relevan kami coret. Setiap klaim kami uji, apakah benar menjawab argumen sebelumnya atau tidak. Jujur saja kami mengerjakannya dengan sangat serius, hampir seperti orang yang terobsesi, karena kami benar-benar ingin tahu kebenarannya. Pada akhirnya, saya sampai pada kesimpulan yang jujur. Pihak Protestan sebenarnya tidak benar-benar menjawab argumen-argumen itu. Tanggapan mereka tidak meyakinkan. Apa yang dijelaskan oleh pihak Katolik tetap berdiri. Saya menelaah satu persatu alasan mengapa kitab-kitab itu ditolak, dan tidak satupun argumen-argumen yang diajukan oleh pihak Protestan sungguh meyakinkan. Awalnya kami berkata, berarti ada 7 kitab tambahan dalam Alkitab. Tetapi lalu kesadarannya menghantam. Tunggu. Kalau ini benar, berarti gerakan Protestan telah menghapus 7 kitab dari firman Allah. Dan bagaimana mungkin saya menjadi bagian dari sebuah gerakan yang menghilangkan 10% dari firman Tuhan? Sejak saat itu, ini bukan lagi sekedar perdebatan Katolik versus Protestan. Dampaknya jauh lebih dalam. Saya sadar saya tidak bisa lagi menjadi Protestan, karena saya tidak mungkin menjadi bagian dari sebuah gerakan yang telah menghilangkan bagian dari firman Allah. Dari titik itulah, saya meninggalkan Protestanisme. Saya menyadari bahwa kita membutuhkan sebuah gereja yang berwenang untuk menyatakan mana yang sungguh Alkitab dan yang memiliki otoritas nyata untuk melindungi firman Allah. Tanpa otoritas itu, siapapun bisa menghapus bagian Alkitab hanya karena tidak setuju. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau saya tidak lagi Protestan, gereja mana yang harus saya ikuti? Pada akhirnya, pilihannya mengkerucut antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks Timur. Sekali lagi, saya mengalami kelumpuhan analisis total, terlalu banyak informasi. Saya tahu kuncinya ada pada kepausan, maka saya mulai menelitinya, dimulai dari Alkitab. Saya membandingkan ayat-ayat yang digunakan oleh Katolik
Protestan dan Ortodoks. Dan akhirnya, saya sampai pada keyakinan bahwa Gereja Katolik memiliki dasar yang kuat tentang kepausan. Bahkan sekarang saya sadar, seandainya saat itu saya hanya berpegang pada kitab suci dan penafsiran Gereja Katolik, seharusnya itu sudah cukup bagi saya untuk menjadi Katolik. Namun saya masih sangat takut. Saya adalah seorang anti-Katolik dan benar-benar membenci Gereja Katolik. Jujur saja, saya tidak ingin Gereja Katolik itu benar. Saya ingin mengikuti kebenaran, tetapi saya ingin benar-benar yakin sebelum melangkah. Karena itulah saya menunda pertobatan saya, dan akibatnya saya masuk Gereja Katolik lebih lambat dari seharusnya. Selama terus mempelajari pro dan kontra kepausan dalam sejarah apostolik dan sejarah gereja, saya mulai menyadari satu hal. Banyak orang yang menentang Gereja Katolik sebenarnya tidak sungguh memahami apa itu kepausan. Mereka menuntut bukti sejarah dan harapan yang keliru karena mereka tidak memahami hakikat kepausan itu sendiri. Pemahaman itu membawa saya pada keyakinan yang jelas. Kepausan itu benar dan kita perlu menjadi bagian dari Gereja Katolik. Namun karena saya menunda pertobatan, proses katekumen saya pun menjadi lebih panjang dan saya harus menunggu 1 tahun tambahan sebelum akhirnya menerima sakramen penguatan dan komuni kudus pertama saya. Selama tahun itu saya benar-benar menderita. Saya sangat ingin menerima komuni kudus, tetapi saya tidak bisa. Hampir setiap minggu saya pulang dengan hati tertekan dan sedih. Saya ingin menangis ketika Ekaristi, melihat semua orang maju menerima komuni, sementara saya percaya Yesus sungguh hadir di sana, tetapi saya belum boleh menerimanya. Itu benar-benar menyiksa hati saya. Saya merasa sangat buruk karena kerinduan itu begitu besar, tetapi belum bisa terpenuhi. Hingga suatu hari seorang teman berkata, menerima komuni kudus itu seperti menunggu pernikahan. Kalimat itu sangat menghibur saya. Menunggu Yesus seperti menunggu dipersatukan dengan orang yang kita cintai. Sejak saat itu, kesedihan saya berkurang, masih ada rasa rindu, tetapi tidak lagi menghancurkan. Dan ketika akhirnya saya menerima sakramen penguatan dan komuni kudus pertama, sukacita saya tidak terlukiskan. Saat itu tiba, dan saya pun melanjutkan hidup dengan iman yang saya nikmati sepenuh hati. Sungguh menakjubkan, iman yang dulu saya serang, kini justru saya ajarkan kepada anak-anak dan orang dewasa, mendampingi mereka menerima sakramen penguatan. Ini adalah hak istimewa dan kehormatan yang luar biasa. Kadang rasanya dalam kadar yang sangat kecil, saya seperti Santo Paulus, meski tentu beliau jauh lebih kudus dan agung dibandingkan saya. Sungguh benar-benar tidak masuk akal bahwa saya berpindah dari menyerang hampir semua hal yang kudus dalam Gereja Katolik, iman Katolik, lalu beberapa tahun kemudian, saya menikah dengan seorang Katolik. Saya mengajar iman Katolik, dan saya bertemu dengan Bapak Suci Paus Leo, bahkan meminta nasihat terbaik tentang pernikahan yang bisa beliau berikan. Ini benar-benar luar biasa, dan saya bahkan mencium Bapak Suci. Sungguh sebuah hak istimewa. Inilah perjalanan saya dari menjadi seorang Katolik yang ekstrim hingga bertobat kepada iman Katolik. Saya menyadari bahwa ada banyak anti-Katolik di internet yang menyerang gereja dan benar-benar mengatakan serta mempercayai hal-hal yang sangat mengerikan. Sangat mudah untuk kehilangan harapan terhadap orang-orang seperti itu, dan secara intelektual memang sangat sulit untuk menjangkau mereka. Tetapi jangan pernah kehilangan harapan. Berdoalah, dan berdoalah lebih lagi. Saya adalah salah satu dari orang-orang itu, dan Tuhan telah mengubah hati saya. Dan jika Ia bisa melakukannya bagi saya, Dia juga bisa melakukannya bagi siapapun. Jadi jangan pernah kehilangan harapan.